selamat siang teman-teman. Kita sekarang berjumpa lagi dalam sesi diskusi kita, tetapi kali ini tidak membahas artikel top tier seperti biasanya, melainkan di sini nanti rekan kita Adib akan sharing terkait systematic literature review ya. Oke, semoga yang sharing kali ini juga bermanfaat buat teman-teman. Oke, silakan Adib untuk memberikan sharingnya. Ya, baik. Selamat siang teman-teman semua. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing tentang sistematik literatur review. Nah, kurang lebih bahasan kita pada siang hari ini ada 3 poin utama. Yang pertama, definisi dan jenis literatur review. Kemudian teknik dan proses mereviewnya. Lalu, apa saja tools yang digunakan atau yang dapat digunakan dalam untuk mereview literatur ini. Nah, yang pertama di sini mengenai definisi literatur review. Nah, jadi literatur review ini adalah kita memberikan evaluasi kritis dari suatu artikel yang telah diterbitkan sehingga memberi pembaca itu pemahaman yang mutakhir tentang topik penelitian. Lalu artikel review ini mencakup identifikasi dan juga mensintesis literatur yang relevan. Nah, perlu diketahui bahwa literatur review itu bukan ringkasan materi yang tersedia atau kita cuma nyomot-nyomot artikel lalu kita kumpulin saja, tidak, tapi kita memberikan deskripsi kritis dan juga ringkasan dari bibliografinya itu. Nah, tujuannya adalah untuk penyelidikan dan penelitian lebih lanjut, lalu menyoroti kesenjangan dalam pengetahuan dan menjawab pertanyaan yang perlu dijawab untuk kemajuan disiplin ilmu. Nah, jenis-jenisnya ini ada beberapa macam ya, seperti traditional review, systematic literatur review, lalu argumentatif literatur review, lalu ada integratif literatur review, theoretical, lalu historical, dan ada juga methodological review. Nah, di sini saya akan fokus membahas mengenai sistematik literatur review. Nah, sebelumnya saya akan tunjukkan salah satu artikel yang bagus tentang literatur review. Nah, di sini tadi saya mencari artikel, judulnya adalah CEO Activism. Paper ini mereview mengenai CEO aktivisme ya. Dapat diketahui dalam metodologinya di sini ada cara peneliti dalam mengumpulkan data. Nah, kurang lebih peneliti dalam mereview literatur ini mengikuti beberapa langkah. Yang pertama, mengidentifikasi database-nya ya, seperti Science Direct, EBSCOhost, dan ProQuest dan lain sebagainya itu. Lalu kita melakukan selection kriteria. Nah, di sini ada keyword-keyword yang ingin kita gunakan atau kita cari, lalu ketemu berapa jumlahnya, lalu kita nanti akan melakukan penghapusan dari duplikasi yang nggak relevan dan lain sebagainya. Nah, di sini nanti kita masuk menggunakan suatu tools yang digunakan untuk menseleksi papernya. Nah, lalu di sini juga secondary narrowing di sini kita juga akan menghapus artikel yang tidak relevan. Nah, yang terakhir nanti kita akan melakukan deep analysis sehingga ketemu jumlah sampel akhirnya. Nah, kurang lebih gambarannya untuk literatur review itu seperti itu. Nah, teknik dan proses mereviewnya. Nah, kita perlu tahu bahwa ada 3 proses dalam question kita, yaitu dengan memunculkan pertanyaan dari masalah atau topik yang telah dipilih. Bisa menggunakan metode ini, PICO. Nah, di sini maksudnya apa? Kita ingin mencari kriteria apa saja yang akan kita review dalam literatur kita. Nah, misal di sini kriterianya adalah populasi. Nah, kita mencari populasi. Kita menentukan populasi yang akan kita review. Misal di sini ada anak usia sekolah, anak usia dini, atau lain sebagainya. Kemudian ada intervention. Nah, di sini apa yang kira-kira mengintervensi atau mempengaruhi gitu ya. Seperti misal di sini ada pola asuh, peran orang tua, dan lain sebagainya.
lalu ada komparator, lalu outcomes. Dan yang terakhir ada study desainnya, bisa kualitatif, kuantitatif, dan lain sebagainya. Nah, lalu di bagian conducting ini kita proses dalam pencarian literatur. Nah, ini menggunakan keyword, penentuan inklusi dan eksklusi, kemudian tools software, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir kita melakukan reporting, ada pendahuluan, main body, dan conclusion. Nah, di sini tools yang digunakan atau yang akan saya sharingkan hari ini ada dua, yaitu Research Rabbit dan Ryan. Nah, Research Rabbit ini adalah tools sebenarnya based on website. Ini digunakan untuk mengeksplor artikel-artikel yang relevan atau riset-riset yang relevan. Bisa dari judulnya, bisa dari penulisnya, dan subjek dan lain sebagainya. Untuk Ryan ini untuk melakukan seleksi dari literatur. Jadi kita menggunakan website ini untuk melakukan systematic review, untuk mengselect paper, untuk menghapus duplikasi dan lain sebagainya. Nah, langsung saja saya ini buka untuk riset rapidnya. Nah, di sini misal saya ingin menambah new collection tentang CEO aktivis tadi. Halo, sudah muncul lagi ya suara saya. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, jadi di sini misal kita ingin melakukan pengen tahu topik-topik SEO aktivis itu tentang apa aja gitu. Nah, kita bisa add paper. Nah, kita bisa melakukan add paper ini berdasarkan DOI atau keyword atau title. Nah, misal saya ingin langsung saja mengetik di sini tentang CEO aktivis. Nah, ketika di search ada beberapa artikel yang terkait. Nah, misal saya ingin mencari yang spesifik mengenai CEO, karakteristik CEO. Nah, di sini sepertinya CEO ability saya tambahkan, lalu CEO yang terkait dengan insentif, political promotion, lalu innovation, mungkin 3 paper. Nah, di sini sudah ada 3 paper yang saya seleksi dari karakteristik berdasarkan yang saya cari tadi, yaitu SEO aktivis. Nah, di sini kita bisa melihat lebih dalam tentang per paper ini. Misal SEO ability and corporate social responsibility UN ini. Nah, kita bisa mencari similar work-nya, maksudnya ada judul-judul yang terkait dengan judul dari ini SEO ability and corporate social responsibility ini. Nah, di sini ada sekitar 1.900-an word yang kurang lebih mirip ya dengan artikel ini. Nah, hasilnya yang ini, misal kita ingin mensitasi hal ini, kita bisa mengekspor semua hasilnya ini, langsung klik RIS ini. Nah, ini nanti kita bisa langsung gunakan file RIS ini, dimasukkan ke Mendeley untuk melakukan sitasi. Nah, untuk all reference ini, kita bisa mengambil referensi dari paper ini. Referensi yang digunakan paper ini apa saja gitu. Kita bisa langsung mengambilnya dari sini. Bisa langsung juga diekspor di sini. Lalu untuk all citation ini adalah jumlah citasi dari paper ini. Jadi ini biasanya keluaran-keluaran yang lebih baru, maksudnya dari ini tahun 2019. Nah, paper ini disitasi di paper apa saja di tahun berikutnya gitu loh. Jadi di sini adalah paper-paper terkait yang bisa topiknya relevan, maksudnya sesuai dengan ini karena mensitasi dari paper ini gitu.
untuk this author ini kita bisa juga mengidentifikasi author-authornya dia. Di sini ada 4 author ya. Jadi kita bisa langsung kayak klik gitu, dia jumlah publikasinya berapa, lalu dia kolaborasi dengan siapa aja, itu bisa. Kalau mungkin kita ingin tahu lebih lanjut tentang autornya ini. Biasanya kan memang kita bisa cari tuh autor-autor yang memang dia ada di jurnal top tier gitu. Nah, itu pasti working-workingnya atau relasi-relasi autornya itu pasti juga bagus-bagus. Nah, itu kita bisa apa namanya mencari atau mengetahuinya dari sini gitu. Nah, kurang lebih untuk riset rapid, jadi kita bisa melihat artikel-artikel yang similar, kemudian kita bisa mengeksplor autornya dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini adalah Ryan QCRI. Nah, di sini untuk membantu kita dalam melakukan systematic review. Nah, websitenya, sebentar. Nah, di websitenya ini bisa kita langsung, karena saya sudah daftar, jadi langsung sign in saja. Sebenarnya sama seperti sebelumnya tadi, kita harus sign up dulu kalau belum punya akun. Nah, di sini misal saya ingin menambahkan review baru tentang SEO aktivis. Nah, di sini tinggal pilih aja tentang apa namanya, title, field, type, dan juga domainnya. Social science. Kalau kita create. Nah, di sini di select file ini kita kayak mengupload reference yang akan kita apa namanya kita review. Nah, jadi kita cari dulu di Scopus atau di Science Direct gitu artikel-artikel yang sejenis. Atau seini. Nah, di sini peneliti menggunakan kata kunci ini CEO or Executive Manager Aktivis dan ini. Nah, saya coba ingin mengikuti langkah dari paper ini untuk menentukan ini based on keywordnya. Nah, di sini saya langsung cari. Nah, di sini ada 913 dokumen, tapi saya mau limit to business area. Nah, di sini ada 516 result untuk di Science Direct ya. Nah, di sini saya juga mau melimit business and subject apa namanya area. Di sini langsung saya export sebentar. Saya mau 100 artikel terkait dengan kata kunci SEO aktivis. Lalu saya ekspor menggunakan RIS. Nah, selanjutnya untuk Scopus ini saya juga sama, saya menggunakan semua artikel dengan kata kunci ini yang terkait, lalu saya ekspor dengan RIS juga. Nah, di Ryan ini kita langsung select filenya, maksudnya yang kita download tadi, lalu nanti filenya akan masuk dalam Ryan ini. Kita klik continue. Nah, di sini search methodnya ini upload reference ini. Nah, di sini di inclusion decision ini adalah yang akan kita select nanti. Kemudian keyword for include nanti kita bisa menggunakan keyword-keyword ini untuk memasukkan dalam literatur kita. Misal kita menggunakan kata kunci ini atau kita bisa menambahkan sendiri nanti. Ini untuk keyword yang exclude juga ada. Kemudian abstract language ada ini ya, 2 bahasa ya di sini. Kemudian publication types kita bisa menggunakan journal article. Lalu di sini ada jurnalnya macam-macam based on author dan year.
Nah, misal saya ingin melakukan melihat yang dari Scopus dulu ya. Nah, di sini ada 272 entry. Nah, di sini kita bisa kayak langsung, oh ya, sebelum ke sana kita bisa detect dulu duplikatnya, karena dalam Scopus dan juga Sciendirect ini biasanya ada artikel yang sama gitu kan, yang masuk dalam indeks pencarian mereka. Nah, kita perlu detect duplikat double atau yang terduplikasi. Oke, sebenarnya memang tidak ada artikel yang terduplikat ya. Oke, jadi di sini misal saya select untuk tahun 2021 dulu, itu ada total artikel itu 39. Bentar ya, sepertinya ini agak lemot. Oke, sudah ya. Ini ada 39 sesuai ini ya. Kalau saya select ini, dia akan muncul di artikel 2021 saja. Nah, di sini kita bisa kayak langsung men-select artikelnya ini. Kira-kira artikel ini sesuai tidak dengan yang akan kita review nanti, atau topik yang akan kita review nanti. Tentang ini konten tipologi positioning ini ya, atau topik yang kita review, jadi kita exclude. Kemudian ada CEO tenure life cycle, CEO political orientation. Oh, sepertinya ini CEO political orientation ini sepertinya cocok dengan topik yang akan kita bahas, yaitu CEO aktivis. Aktivis itu kan terkait dengan political dan lain sebagainya. Oh, berarti sepertinya kita input. Kemudian ini karena tidak spesifik sih, kita masih ragu-ragu dalam meneruskan. Terus di sini business and political ties sebenarnya tidak cocok. Terus di sini manager political economy sebenarnya kurang cocok. Mungkin ini ya, CEO political preference. Nah, kita kayak tinggal dari list artikel ini kita tinggal include, exclude, atau maybe ini nanti masih dalam tahap kita ragu-ragu gitu. Mungkin nanti kita ingin mereview lagi atau pengen baca lagi tentang ini. Nah, setelah kita kasih decision include, exclude, atau maybe ini munculnya di mana? Ini muncul dua paper. Bentar. Nah, jadi setelah kita kasih decision, nah artikel-artikel yang kita include tadi, kita bisa langsung export dan download file RIS-nya gitu untuk kita masukkan ke referensi yang akan kita review. Jadi di tahap yang ini tadi, setelah selection kriteria tadi, kita bisa melakukan deletion of duplicate, kemudian deletion non relevant dan lain sebagainya dengan teknik atau tools mengolah datanya atau literatur review-nya di sini itu bisa menggunakan atau lebih mudah itu bisa menggunakan Ryan ini gitu. Nah, kurang lebih seperti itu presentasi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan. Saya kembalikan ke Mas Fajar ya. Oke, ya. Di sini sudah ada Agnes yang mau jawab pertanyaan. Silakan Agnes. Oke, halo, terima kasih Adi buat penjelasannya ya. Kayaknya kalau aku lihat ini berguna banget. Nah, mau mastiin aja. Jadi mungkin yang research rabbit dulu, Dip. Oh iya. Research rabbit. Nah, tadi itu aku sempat kayak masih ada yang agak bingung. Jadi maksudnya itu tadi similar work itu kan yang kayak maksudnya penelitian yang mirip-mirip gitu kan ya. Terus Iya, kalau benar. yang all references itu apa maksudnya?
all references ini kalau saya lihat ya, kurang lebih ini tuh referensi dari paper ini kan yang ada di daftar paper ini. pustakanya. Nah, itu dia pakai apa aja gitu di sini. Terus kalau yang all citation tuh dia paper itu disitasi di mana aja gitu kan ya? Kalau all citation iya dia Nah, itu apa namanya? Ini tadi tuh sebenarnya aplikasi buat literature review gitu tadi. Buat kayak penelitian yang literature review gitu tadi. iya jadi sebenarnya untuk riset rapid ini nggak harus literatur review sih Mbak, atau dari penelitian yang sama atau apa itu kita bisa gunakan juga itu. Nah, cuman untuk yang Ryan ini memang untuk literatur review gitu, untuk select paper, untuk melihat Oh, duplikasi dan lain sebagainya. oh. Jadi kita Jadi kalau yang itu ini bisa gunakan secara general sih sesuai kebutuhan kita. terus sama yang Ryan tadi, boleh coba minta buka yang Ryan. Halo? Hmm. Nah, Oh tadi tuh ya, aku agak bingung ya ya. ya. Nanti kalau udah setelah di-include kan, tadi kan ini kan kalau misalnya udah sesuai sama kayak kriteria kita, maksudnya make sense masuk ke penelitian SEO aktivis, terus masuk include, terus selanjutnya diapain gitu? Maksudnya outputnya apa? Apakah maksudnya cuma buat pemetaan gini apa gimana sih, Dip? Oh ya, jadi kan ini dipetakan dulu ya, maksudnya yang include mana, yang exclude mana gitu kan ya Mbak. Nah, Mm-mm. kalau dilihat dari paper yang ini, nah itu nanti kita akan menemukan sampel yang apa ya lebih kecil lagi. Misalnya ini N-nya kan 36 ya. Nah, ini nanti tuh Mm-mm. akan didiskusikan kayak di deep analisis yang benar-benar mendalam dari 36 paper itu gitu kayak bahas misal variabel dari artikel ini apa aja gitu kayak di review gitu. Terus dielaborasi antar artikelnya itu apa dan bagaimana, lalu kaitannya kira-kira untuk riset ke depannya bisa mensuggest apa gitu. Jadi kayak melakukan ya namanya literatur review ya mereview sih sebenarnya lebih ke Mm-mm. review aja tapi juga mengelaborasikannya juga dengan penelitian-penelitian yang apa ya dari 36 ini dikaitkan gitu antar satu sama lainnya gitu. Kalau saya bacanya sih kurang lebih seperti itu ya Mbak. Nah, berarti di aslinya itu sebenarnya kayak apa webnya itu tuh cuma buat kayak kita itu kayak mungkin memudahkan kita, maksudnya udah yang dikumpulin tadi yang dari Scopus sama Science Direct itu biar kayak maksudnya bacanya lebih gampang gitu dah. Tapi padahal kan sebenarnya judgementnya kembali Hmm. ke kita lagi kan ya. Maksudnya include atau Iya, enggaknya itu iya, berarti itu sebenarnya itu benar-benar cuma ya Mbak. buat apa ya? Nentuin nanti sampel terakhirnya berapa gitu ya. Mm-mm, benar-benar. Oh, Jadi alah, tak dari kira itu. ini Mm-mm, undecided-nya itu berapa kan kalau di sini ada ini 5 ribuan itu. Nah, itu nanti kita mm-mm. include exclude berapa, ketemu berapa gitu aja sih sebenarnya. Buat bantu itu Oh, gitu. tak kira itu dia itu bisa kayak maksudnya bantu sekalian gitu. Jadi tetap berarti tetap intinya kita pakai judgement kita sendiri kan ya, milihin satu-satu, include, exclude gitu-gitu ya. Iya, benar-benar benar Mbak. Nah, terus tuh nanti apa bisa kayak diekspor gitu? Maksudnya nanti misalnya file yang udah misalnya memang kita katakan ini include sesuai topik kita, terus bisa nggak kayak diekspor terus kayak langsung masuk Mendeley gitu? Itu ya, ada Bisa, tulisannya bisa. gitu. Bisa. Oh, Ini diekspor ini nanti akan download ya. Revman ya. Ini kita mm-mm. ekspor. Bentar. Oh, ini Oh, anu masuk apa email. namanya? Email ya benar. Jadi nanti Oh, emailnya bentuknya apa namanya? eh, Revman RIS itu loh. Nah, itu nanti kayak heeh. langsung dimasukin ke Mendeley itu biasa. Oh, oke. Ya udah itu aja sih di. Ya udah, makasih di Iya, penjelasannya. oke sama-sama Mbak. Oke, ini Nurul mau bertanya ini. Iya, pasti. Iya, iya dengar. Iya, kalau nggak salah ini maupun yang di web sebelumnya, itu kan nggak pernah kamu menunjukkan, eh, maksudnya bisa nggak sih web ini itu dipakai untuk kita langsung ngeklik artikelnya keseluruhan gitu terus kita baca di web itu gitu. Atau cuma untuk mengumpulkan buku.
Oh iya, jadi untuk di sini sebenarnya bisa ya, maksudnya kita bisa mengklik apa namanya artikelnya di sini, kita bisa melihat. Jadi ada beberapa yang ini no PDF ini berarti nggak ada PDF-nya. Terus misal ini ada PDF-nya. Jadi kita kayak bisa langsung download artikelnya gitu. Jadi kita langsung bisa baca di ininya langsung gitu. Jadi kayak lebih hemat waktu juga, nggak nyari di Scopus terus buka ini gitu. Nah, kita juga bisa baca apa namanya secara singkat abstraknya ya. Jadi eh, menurut saya cukup menghemat waktu ya dari apa namanya ini. Eh, Maksud pertanyaannya begitukah atau bagaimana ya? Iya, iya. Kayak Oh ya. maksudnya di sini tuh bisa bisa langsung kayak yang tadi kamu tunjukin atau memang cuma kita nyari jurnalnya di Scopus, kita baca di Scopus baru kita masukkan ke sini gitu. Itu yang pengen itu kayak gitu ya, segera jawab. Terima kasih ya, Dit. Iya, Kalau yang sama-sama. satunya juga bisa ya, berarti. Yang satunya itu juga bisa berarti. Oh iya, untuk yang Ryan juga bisa ya di sini. Ada URL-nya di sini. Kalau kita klik itu akan masuk ke link jurnalnya ya. Kita lihat. Oh ini di link Scopus ya. Misalnya ini. Iya, sebenarnya sama sih. Kalau ini sepertinya masuk ke Scopus ya, websitenya Scopus untuk Ryan. Atau tergantung kita ini ya, masukinnya di eh, dari mana gitu. Misal di sini dari Sign Direct, URL-nya ini apa ya, ke Science Direct gitu. Tergantung kita websitenya itu atau kita importnya data itu dari database mana itu. Kayak misal ini, tapi sebenarnya ini kita tidak subscribe jadi nggak bisa baca PDF-nya. Atau mungkin aku contohin yang lain. Di Science Direct di sini bisa kayak mendirect kita ke apa ya website apa link websitenya gitu untuk baca artikelnya. Dan sekilas juga ada apa namanya eh, abstraknya sih kalau nggak salah ya. Bentar. Ya ini ada kayak abstraknya gitu. Halo, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan lagi. Kalau Adit, aku mau tanya. Oh iya, Tadi di awal presentasi kamu kan nyebutin kalau literatur review ada banyak macamnya. Nah, itu perbedaannya apa ya? Dan literatur review itu dan literatur review yang berkualitas itu yang kayak gimana ya kriterianya? oh iya, sebentar saya share PPT-nya tadi ya. Iya, jadi memang apa namanya dalam literatur review itu jenisnya memang ada beberapa macam ya. Nah, di sini ada traditional review. Nah, apa ya, sependek pemahaman saya tentang traditional review ini, kita melakukan review artikel dari eh, apa namanya artikel yang kita dapatkan, maksudnya kayak artikel sejenisnya tuh secara langsung gitu loh. Kalau sistematik di sini itu kita mereviewnya itu based on apa ya secara sistematis dari database yang kita punya tadi, terus kita olah lebih lanjut, kita include exclude-kan tadi, lalu kita melakukan deep analysis dari literaturnya itu apa namanya dari apa artikel satu ke yang lainnya itu dikaitkan atau dielaborasi gitu. Jadi lebih apa ya ngomongnya ya sistematis sih. Maksudnya kayak tidak apa namanya tidak langsung kita mereview kayak membuat ringkasan gitu. Nah, kemudian untuk argumentatif literatur review ini dari apa namanya review literatur apa literatur apa tulisan yang kita review itu si penulis itu memberikan suatu argumennya tentang apa yang dia review. Kalau sepemahaman saya
seperti itu ya. Lalu ada historical review ini based on penelusuran historis ya, sepemahaman saya. Nah, kurang lebih mungkin perbedaan dari tiap-tiap jenis ini mungkin bisa dipelajari lebih lanjut gitu. Karena saya juga belum terlalu belajar lebih lanjut ya mengenai yang review-review yang lainnya gitu. Nah, kemudian untuk literatur review yang baik itu yang seperti apa? Kalau dari yang saya baca di sini, literatur review yang baik itu adalah yang mampu apa ya istilahnya menyoroti atau meringkas ya. Yang namanya mereview itu adalah meringkas dari berbagai macam apa ya fenomena atau topik dari literatur review kita, kemudian memberikan deskripsi apa ya secara kritis dan juga melakukan elaborasi penyelidikan lebih lanjut gitu ya mengenai ide-ide yang disampaikan dari literatur sebelumnya. Dan apa ya dengan mensintesiskan dengan literatur yang relevan itu sih kurang lebih seperti itu. Bagaimana Vio? Iya. Ada yang ditanyakan lagi mungkin atau didiskusikan bersama? Oke, bagaimana teman-teman? Oke, kalau sudah semua, terima kasih banyak Adib atas sharingnya hari ini. Bisa menambah wawasan kita ya, terutama untuk mempermudah dan membantu kita dalam melakukan literatur review seperti itu. Terutama mungkin jika memang teman-teman ingin menarget beberapa jurnal yang katakanlah cukup mudah, biasanya teman-teman juga bisa melakukan literatur review biasanya. Seperti itu. Tapi juga kalau literatur review teman-teman sangat lengkap ya, dan dari jurnal-jurnal yang memang top tier, seharusnya memang juga bisa tembus ke beberapa jurnal yang bagus. Beberapa jurnal yang bagus seperti Journal of Business Ethics, saya pernah melihat beberapa artikel yang publish di sana adalah artikel literatur review yang mereview publikasi-publikasi di Journal of Business Ethics itu sendiri, seperti itu. Nah, beberapa artikel ada yang seperti itu. Jadi mungkin kalau jika memang teman-teman ingin memperdalam ilmu atau menyusun literatur review, bisa menggunakan dua tools tadi ya, Research Rabbit dan Ryan. Oke Adib, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.